Shalom aleihim bisem Yeshua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Judulnya Gagal Memahami Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, gagal memahami Roh Kudus. Ya, kita mengalir saja ya. Roh Kudus itu siapa? Ya. Pengajaran kekristenan yang diimani oleh 90% gereja di luar sana, yaitu Katolik, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakosta, Advent dan Mormon, yang disebut sebagai gereja-gereja Nasrani, ya, memahami bahwa Roh Kudus itu salah satu bagian dari Allah, ya. Allah itu ada Bapa, lalu ada Anak, lalu ada Roh Kudus. Kan Allah itu tiga, ya, tiga pribadi yang berbeda, ya. Ya, itu kata Tritunggal. Ini pengajaran penyesatan 2000 tahun, ya. Allah itu Bapa, Anak, lalu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu salah satu bagian dari Allah. Bahkan pengajar Tritunggal seperti Bathuk Nonong Siti, ya toh. Kemudian Alfred Sori, kemudian seperti Mampet selalu mengatakan bahwa Roh Kudus itu bagian dari Allah. Allah itu mempunyai roh loh. Bener-bener ngawur sengawur-ngawurnya. Allah itu mempunyai roh katanya. Allah itu sebagaimana manusia, Allah itu mempunyai tubuh. Tubuh itu Bapa katanya. Kemudian jiwa atau pikiran itu firman, gitu. Lalu mempunyai roh. Allah itu mempunyai roh, itu kata pengajar ini, katanya pengajar yang mendeklarasikan sebagai pengajar kelas Wahid katanya. Tritunggal, pengajar Tritunggal itu mengatakan bahwa Allah itu mempunyai roh. Ketika roh Allah melayang-layang di atas samudra raya di dalam kejadian 1 ayat 2. Roh Allah melayang-layang berarti Allah di surga kehilangan roh. Kan rohnya lagi melayang-layang. Ketika firman menjadi manusia, Yohanes 1 ayat 14, Allah jadi bisu, nggak bisa berfirman. Itu ajaran super sesat dari orang-orang seperti ya Bathuk Nonong Siti, kayak gitu-gitu tuh ya. Alfred Sori, kayak gitu. Terus ditularkan kepada jemaat-jemaat sampai hari ini, hampir 2000 tahun ya. Kekristenan disesatkan dengan yang namanya Tritunggal, lalu gagal paham memahami tentang Roh Kudus. Terus yang benar bagaimana Pak HTD? Yang benar Roh Kudus itu Allah, ya. Allah itu roh, Allah itu ya Roh Kudus itu, gitu loh ya. Bukan Roh Kudus itu bagian dari Allah. Allah itu roh, Yohanes 4 ayat 24. Ya, pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Allah itu roh. Firman itu apa? Firman juga roh, firman itu Tuhan artinya, ya. Tuhan adalah roh, 2 Korintus 3 ayat 17. Ya. Roh sama roh 2 apa 1? Kalau roh itu selalu satu, roh Allah itu selalu satu. Kalau roh manusia itu tiap manusia punya satu roh. Kalau ada 2 manusia maka ada 2 roh. Tapi kalau Allah itu roh Allah selalu satu, sebab Allah itu roh. Oke, jadi Roh Kudus adalah roh Allah. Coba perhatikan Matius 3 ayat 16. Ketika Yesus dibaptis, maka ada roh Allah, ya, seperti burung merpati. Perhatikan ya, Matius 3 ayat 16, ada roh Allah seperti burung merpati. Lalu Allah yang di surga, ya, roh Allah yang di surga, kan Allah itu roh, memperdengarkan suaranya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Matius 3 ayat 17. Roh Kudus mirip, roh Allah mirip burung merpati. Lalu ada suara dari
dari Roh Kudus dari surga, inilah anakku yang kukasih. Pasti orang-orang Tritunggal bilang itu suara Bapa. Pasti begitu. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Pasti itu suara Bapa. Walaupun Anda belajar teologi seperti apapun, ya, para romo, ya, para romo dedengkot, romo karatan lumutan itu, romo pendeta karatan lumutan, aku berani bertaruh kalau Anda baca Matius 3:16 dan 17, pasti suara itu datangnya dari Bapa. Mereka buta huruf, ngakunya romo, ngakunya pendeta sudah sekolah, tapi buta huruf, tidak bisa membaca Yohanes 5 ayat 37. Bapa itu bisu, tidak bisa memperdengarkan suaranya. Pasti itu bukan suara Bapa. Itu adalah suara Roh Kudus di dalam 2 Petrus 1 ayat 17. Itu suara Allah Bapa, bukan Bapa ya, Allah Bapa. Allah Bapa adalah Roh Kudus. Oke. Jadi Matius 3 ayat 16, yang mirip burung merpati itu roh apa? Roh Allah. Sekarang Anda compare dengan Lukas 3 ayat 22. Hal yang sama, Yesus dibaptis juga, keluar dari air, lalu ada Roh Kudus, ya, dalam wujud burung merpati. Di kitab Matius dibilang roh Allah, di kitab Lukas dibilang Roh Kudus. Berarti roh Allah itu Roh Kudus, betul. Galatia 4:30, Galatia 4 ayat 30, Roh Kudus Allah. Jadi Roh Kudus itu Allah, jangan dibalik Allah Roh Kudus ya, kayak orang Katolik ya, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Pokoknya urusan jungkir balik itu mereka itu pada bolak-balik ya. Ya. Oke, jadi Roh Kudus adalah Allah itu sendiri, betul. Ya. Roh Kudus adalah roh Allah, betul, bukan bagian dari Allah, bukan. Itu Anda yang masih mengajarkan Roh Kudus itu bagian dari Allah, tolong kamu ke laut, jadilah pendeta ikan duyung, jadilah ke hutan, jadilah gembala para bedes-bedes itu. Ya. Ini sudah hampir 2000 tahun pengajaran seperti ini loh, ya. Masih saja terus berlangsung. Ya, Bapak Ibu Saudara, jadi jangan sampai gagal Pak. Oke Pak, kalau Roh Kudus itu adalah Allah, apakah Roh Kudus punya nama? Ya jelas dong, Roh Kudus itu namanya Yesus. Ya, sebelum Yesus jadi kembali ke surga, ketika Yesus di bumi saja dia sudah ngomong kok di dalam Yohanes 14 ayat 26 ya. Roh Kudus, Allah mengutus, atau Bapa itu Allah maksudnya, mengutus Roh Kudus dalam namaku. Itu Yesus sudah ngomong, Roh Kudus itu dalam namaku. Roh Kudus kan roh Allah. Nah, kalau di kitab Wahyu setelah dia naik ke surga, Yesus naik ke surga banyak sekali ya, di dalam berbicara ke jemaat-jemaat misalnya, di semua perkataannya sama. Siapa yang bertelinga hendaklah mendengar apa yang dikatakan roh. R-nya huruf besar. Jadi siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang aku katakan, yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Ada di Wahyu 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, Wahyu 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22, kemudian Wahyu 14 ayat 13, sungguh kata roh, R-nya huruf besar, berarti itu roh Allah, Roh Kudus ya. Ya, jadi Roh Kudus mempunyai nama Yesus Kristus. Yesus itu berkata, kalau kamu menghujat aku yang waktu itu masih jadi manusia, kamu tak ampuni. Tapi kalau menghujat Roh Kudus nggak diampuni ya. Matius 12 ayat 32 ya. Hari ini Yesus adalah Roh Kudus itu. Tahun 33 Masehi Yesus sudah naik ke surga. Yesus fisik berubah menjadi Roh Kudus. Anak manusia berubah menjadi Maha Kuasa. Yang oleh Yesus selalu ngomong gini, anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa. Nggak taunya yang Maha Kuasa juga Yesus sendiri di dalam Wahyu 1 ayat 8. Nah karena itu semua orang gagal paham itu kan nular ya. Jadi pendeta-pendeta para romo itu nular semua gagal pahamnya. Ya, Roh Kudus itu bagian dari Allah, lalu nular ya. Nanti Allah Yesus itu duduk di sebelah kiri Bapa, nular semua ya.
sesat itu nular ya, makanya semua nular ya, toh romo-romo pendeta-pendeta itu bikin penyesatannya itu nular semua ya. Oke, clear Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan lagi kita gagal memahami tentang Roh Kudus ya. Jangan gagal paham tentang Roh Kudus. Roh Kudus adalah Yesus Kristus itu sendiri. Jika hari ini Anda menolak Yesus adalah Allah, berarti Anda menolak Yesus adalah Roh Kudus, sebab Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus Allah ya. Efesus 4 ayat 30. Ya, Yesus adalah Roh Kudus itu di surga. Ya, Yesus adalah roh ya. Kalau Anda menolak itu, Anda masih hari ini masih nyembah Bapa. Ketika Anda masih nyembah Bapa, berarti Yesusnya masih manusia. Ya, Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Yesus, bukan Bapa ya. Ketika Yesus jadi manusia, maka Yesus memakai Bapa untuk kiasan dirinya sendiri. Yohanes 16 ayat 25. Kalau kamu hari ini masih nyembah Bapa, artinya kamu memposisikan Yesusnya masih jadi manusia. Ya, masih rambutnya gondrong ya. Itu menghujat Yesus Roh Kudus diampuni apa enggak. Jadi para pendeta, para romo yang masih mengajarkan Yesusnya masih manusia, lalu yuk kita pada nyembah Bapa, kamu tidak diampuni dunia akhirat. Itu kata Alkitab, bukan kata HTD ya. Matius 12 ayat 32. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ayo ikut belajar Alkitab supaya ngerti ya, para jemaat, supaya Bapak Ibu Saudara bisa lebih paham daripada para romo dan para pendeta yang belajar teologi. Jangan belajar teologi ya Pak, saya sering menyebutnya teolologi ya. Belajarlah Alkitab, nanti Anda akan lebih pinter, lebih paham Alkitab daripada para pendetamu dan para romo kamu ya. Nanti romo dan pendetamu masuk neraka, pulang ke rumah Bapa, para jemaat nanti diselamatkan oleh karena iman pada Kristus ya. Yakin begitu ya Bapak Ibu Saudara. Silakan belajar Alkitab. Nanti pendetamu dan romo kamu pulang ke rumah Bapa iblis di alam maut, sementara kalian Bapak Ibu Saudara yang belajar Alkitab nanti selamat masuk surga. Jangan mau ikut pendeta, ikut romo yang tidak mempunyai dasar Alkitab. Mereka justru mendirikan kebenaran sendiri, tidak mau takluk kepada kebenaran Allah. Roma 10 ayat 3. Giat beribadah tanpa pengertian yang benar, ayat 2. Roma 10 ayat 2 dan 3. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Ayo Bapak Ibu Saudara, jadilah cerdas, jadilah pintar, ngerti Alkitab. Nanti para jemaat masuk surga, romo dan pendeta pulang ke rumah Bapa, ke alam maut. Segala hormat untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.